Halo sahabat Drondwig, balik lagi ke channel Drondwig. Video kali ini saya akan menayangkan 7 penyebab kegagalan, 7 penyebab gagalnya masuk polisi. Apa saja? Baik, ditunggu. Kemudian sebelum kalian melanjutkan nonton videonya, yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Tentunya kalian penasaran 7 penyebab gagalnya masuk polisi. Penyebab gagalnya masuk polisi. Penyebab gagalnya masuk polisi yaitu semua peminat calon anggota Polri tentunya berharap dapat lulus seleksi. Tapi sebagian besar untuk para casis kenyataannya memang banyak yang lulus, tetapi yang tidak lulus banyak juga. Bahkan yang tidak lulus itu jauh lebih banyak, berlipat ganda banyaknya. Mengapa mereka gagal saat tes masuk polisi? Apa penyebab gagalnya tes masuk polisi? Kesalahan apa yang dilakukan? Oke, saya akan memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Semoga bermanfaat nantinya untuk para adik-adik yang akan mengikuti seleksi terpadu penerimaan Polri tahun 2021. Oke, 1. Kegagalan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, kebanyakan disebabkan oleh ketidaktahuan peserta tentang jenis seleksi dan standar penilaiannya. Peserta seleksi kurang paham apa yang sangat kurang. Kemudian peserta sering melakukan berbagai kesalahan yang seharusnya dapat dihindari atau diantisipasi. Untuk mengetahui kesalahan apa yang sering dilakukan oleh peserta seleksi tes polisi dan apa saja penyebab gagalnya masuk polisi, berikut penjelasan dari admin. Baik adik-adik, yang pertama, tidak memeriksakan kesehatan terlebih dahulu. Hal ini penting. Peserta seleksi masuk Polri banyak yang gagal karena tidak lulus tes kesehatan. Pada umumnya, baik orang tua maupun peserta seleksi tidak tahu atau tidak mengerti tes kesehatan itu meliputi apa saja, bagaimana standar kelulusan. Tanpa berbekal pengetahuan, peserta yang hanya bisa berspekulasi, dalam hal ini mungkin untung-untungan atau pasrah ikut-ikutan, padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Jika ada kekurangan atau penyakit, bisa diobati terlebih dahulu. Oleh karena itu, peserta harus berusaha mencari tahu tes kesehatan untuk polisi. Baik, itu penyebab pertama, gagalnya lolos seleksi kesehatan. Kemudian kedua, dilanjutkan kurangnya latihan kesamaptaan jasmani atau rohani. Banyak peserta gagal dalam mengikuti seleksi kesamaptaan jasmani. Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan itu. Peserta mungkin tidak pernah latihan olahraga, kemudian mentalnya kurang kuat sehingga mudah menyerah. Atau latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diujikan. Karena itu, adik-adik sebelum mengikuti seleksi masuk sebagai anggota Polri, peserta harus tahu jenis tes kesamaptaan dan standar penilaian
dan standar penilaiannya agar bisa terhindar dari kegagalan saat tes masuk. Jadi ini penyebab kedua, kurangnya latihan kesamaptaan jasmani atau rohani. Dan lanjut, penyebab ketiga, tidak mengerti dan tidak mengenal psikotes. Tahapan psikotes merupakan tahapan yang menegangkan dan ditakuti oleh peserta tes. Hal itu wajar karena banyak sekali peserta yang gagal. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan kegagalan itu. Yang pertama, mungkin peserta tidak mengerti dan tidak mengenal bentuk soal psikotes. Kemudian peserta dapat mempersiapkan diri sebelum seleksi agar kemungkinan lulus semakin besar. Sebelum melaksanakan seleksi, peserta atau adik-adik yang akan mengikuti seleksi harus paham tujuan dilaksanakan tes psikotes, di mana mendapatkan buku-buku psikotes, bagaimana bentuk psikotes, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan tes psikotes berlangsung. Jadi itu penyebab ketiga, kegagalan, tidak mengerti dan tidak mengenal psikotes. Lanjut, kegagalan nomor 4, persyaratan administrasi kurang. Dalam hal ini, persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam seleksi masuk menjadi anggota Polri sebenarnya telah diumumkan secara resmi. Namun, karena kurang peduli dan kurang teliti dari para peserta, sebagian peserta tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gagal atau tidak lulus. Persyaratan apa yang harus dipenuhi dan kapan batas waktu yang ditetapkan panitia untuk menyerahkan persyaratan administrasi. Dengan mengetahui hal tersebut, peserta diharapkan untuk dapat melengkapi persyaratan administrasi dengan sempurna. Jadi ini penyebab keempat, persyaratan administrasi yang kurang. Kemudian dilanjut penyebab kelima, peserta kemungkinan tidak tahu bentuk tes mental ideologi. Pada umumnya peserta seleksi tidak mengetahui bentuk tes mental ideologi. Hal ini menyebabkan persentase kegagalan yang cukup tinggi. Apabila peserta tes mengetahui bentuk tes mental ideologi, tentu lebih besar kemungkinan untuk lulus dalam tahap tes ini. Ini penyebab gagalnya yang nomor 5. Lanjut, penyebab yang keenam, peserta tidak tahu bentuk tes pantuhir daerah dan tes pantuhir pusat. Dijelaskan, tes akhir dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri di daerah tersebut atau biasa disebut pantuhirda, panitia penentu akhir daerah, dan di pusat disebut pantuhirpus, dan pantuhirda dan pantuhirpus merupakan tes akhir yang sangat menentukan. Tes pantuhir merupakan seluruh materi seleksi, administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dengan peserta tes untuk dilihat keseluruhan hasil tes masing-masing bidang. Ya, dilampirkan data tertulis dengan bentuk fisik dari setiap peserta. Jadi ini urutan nomor 6 penyebab kalian gagal. Dan penyebab yang terakhir nomor 7, kurangnya latihan soal tes akademis atau pengetahuan umum.
Di bagian ini banyak peserta tes menganggap tes akademis itu mudah. Alasannya, mereka sudah berhasil lulus dari berbagai ujian ketika masih di sekolah. Pengetahuan umum pun sering dianggap sudah banyak dikuasai karena dalam waktu yang cukup panjang dia sudah membaca, mengamati, dan bahkan mengalaminya. Karena itu, peserta biasanya menganggap enteng tes akademis, padahal seharusnya tidak begitu. Soal tes ujian dan soal tes seleksi berbeda. Bedanya soal ujian untuk mengukur penyerapan ilmu yang dipelajari, sedangkan tes seleksi untuk menyaring dari sekian ribu. Demikian tes seleksi tentu lebih sulit dari tes ujian. Kemudian tentunya kalian mempunyai pertanyaan, apakah wajah berjerawat bisa masuk tes polisi? Jawabannya yaitu saat tes kesehatan nanti, kalian diperiksa dan jika jerawat kalian masih ringan, maka masih bisa ditoleransi. Tapi jika jerawat kalian sudah berat dan banyak bopeng di wajah kalian, maka nanti akan mengurangi penilaian dan tentunya bisa menyebabkan kegagalan saat tes polisi. Oke, teman-teman, demikian penjelasan tentang penyebab gagalnya masuk Polri. Tentunya pengalaman pahit itu dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi peminat calon peserta seleksi. Ya, paling tidak pengalaman pahit itu dapat digunakan sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk melakukan persiapan secara lebih baik, lebih cerdik, dan bersungguh-sungguh. Semoga dapat bermanfaat dan sukses saat masuk polisi ya. Oke, demikian 7 penyebab gagalnya yang bisa menyebabkan kalian gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan Polri Terpadu tahun anggaran 2020. Jadi untuk adik-adik, setelah saya tampilkan video ini, kalian bisa mempelajari apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi penerimaan terpadu Polri tahun 2021. Baik, demikian video kali ini. Semoga kalian berhasil. Terima kasih.